niatnya untuk sekaligus niat sebulan penuh, itu boleh. Malam pertama daripada bulan suci Ramadan itu boleh kita niat sekaligus, yang tujuannya agar kita kaget seandainya ada terlupa niat di dalam malam Ramadan tersebut, jadi tidak apa-apa lagi dah, karena kita lah ada niat di awal tadi segalanya seluruhnya. Maka Imam Syafi'i mengikuti pendapat tersebut. Sunat hukumnya bagi Imam Syafi'i sunat. Kemudian wa faraidus shaumi arba'atun asya'. Fardu puasa ada 4. Yang pertama niat. Fardu puasa ada 4, yang pertama niat. Jadi niat itu di ketika malam. Tidak boleh setelah fajar. Dia macam ni. Kalau niat fardu itu di ketika malam, mulai daripada terbenam matahari, itulah boleh niat untuk apa? Untuk puasa esok. Nah, batasnya sebatas fajar. Tapi kalau niat puasa sunat itu boleh sebelum tergelincir matahari. Sebelum sembahyang zuhur itu boleh niat puasa. Atas nama kita tidak ada makan dulu. Nah, pagi itu belum ada makan apa-apa. Nengok hari adalah puasa lah. Boleh niat sebelum tergelincir matahari kalau seandainya itu puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib itu niatnya di ketika malam, yaitu sebelum terbitnya fajar, sebelum waktu subuh niatnya. Masalah niat ini di dalam menurut Imam Malik itu boleh kita niatnya untuk sekaligus niat sebulan penuh, itu boleh. Malam pertama daripada bulan suci Ramadan itu boleh kita niat sekaligus, yang tujuannya agar kita kaget seandainya ada terlupa niat di dalam malam Ramadan tersebut, jadi tidak apa-apa lagi dah, karena kita lah ada niat di awal tadi segalanya seluruhnya. Maka Imam Syafi'i mengikuti pendapat tersebut. Sunat hukumnya bagi Imam Syafi'i, sunat hukumnya bagi kita di malam pertama bulan suci Ramadan untuk meniat kita puasa seluruh bulan suci Ramadan. Yang tujuannya kaget kalau seandainya kita lupa niat pada malam ketiga ataupun malam keempat, tidak apa-apa lagi, karena kita ada niat pertama bulan suci Ramadan dengan niat seluruhnya. Ya, masalah niat yang wajib itu cuman nawaitu sauma Ramadan. Aku niat puasa Ramadan. Udah sebatas itu. Itu yang wajibnya. Kalau niat tak ada lah, tak salah. Karena fardunya niat udah mau. Oh, berarti tak ada puasa teh. Tak ada niat. Nah, tidak beriman itu. Ya. Iya, memang itu orang beriman kan. Kalau niat yang sempurna adalah nawaitu sauma wadin an adai fardhi ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma wadin an adai fardhi ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat. Kalau menurut Imam Malik, kalau kita mengikutnya, kita niat pada bulan suci Ramadan, berarti nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadan kullihi, pakai kullihi, hazihi sanati lillahi ta'ala. Aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan seluruhnya pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah, sunat hukumnya pada malam pertama bulan suci Ramadan, sunat hukumnya kita meniat puasa seluruh Ramadan. Agar kita seandainya lupa niat pada pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan, tidak apa-apa lagi, karena kita ada niat pertama tadi. Cuman itu niat, cara niatnya nawaitu sauma wadin an adai fardhi Ramadan kullihi hazihi sanati lillahi ta'ala. Ataupun tidak dengan bahasa Arab, niat be dengan bahasa kita. Saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan tiap seluruhnya Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala sah. Nah, itu niat. Kalau tidak ada niat, tidak sah. Ya. Berarti tidak puasa tu. Tidak ada niat tu. Belum ada terpanggil ke nikmat Pak. Iya.
Dalil daripada niat, man lam yubayyit siyama qablal fajar fala siyama lahu. Orang yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka dia tidak berpuasa. Kalau kita tidak ada niat pada malam hari, berarti kita puasa kita tidak ada sah dah. Nah, kalau kemudian fardu yang selanjutnya adalah menahan daripada makan dan minum. Ya, ini lah jelas dah. Menahan makan dan minum dan juga jima. Ini yang ada unggul dia. Jima tidak boleh, makan tidak boleh, minum tidak boleh, harus ditahan, imsak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt abyadu minal khayti aswadi minal fajri." Makanlah dan minumlah sehingga kita melihat fajar. Apabila lah terbit fajar, maka kita tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi jima. Kalau jima sebelum fajar boleh, sudah sahur jima boleh, tidak apa-apa. Ya. Oh, kalau seandainya kaget, Ustaz, macam mana seandainya saya tadi jima zuhur pada waktu sahur, lewat ketiduran, subuh lewat, tetapi paginya kita kan dalam keadaan junub, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita dalam keadaan junub berpuasa. Tidak masalah dah. Ya, cuman hati-hati weh. Summa atimmu siyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah akan puasa hingga malam. Kemudian kita boleh makan sebelum fajar, kita sempurnakan puasa kita sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Ya. Kalau di Serine itu kalau makan itu lewat kalau tuh itu lah. Kok hubungannya? Iya, padahal kan apa gue? Iya, iya. Ya mungkin kalau kita sengaja kan, sebenarnya lah bunyi kita makan itu, padahal sudah bangun, kan? Nah, ini kita kan baru bangun baru nak ambil nasi sebenarnya bunyi, aduh, tidak makan macam mana, berelapa gitu. Jadi maksud daripada ayat ini di sini diibarat dengan hatta. Kalau hatta ini bukan maksudnya itu bukan di saat fajar itu baru tidak boleh lagi, tapi sedikit sebelum fajar atau 5 menit sebelum fajar ataupun 10 menit sebelum fajar itu sudah masuk imsak. Bukan di saat fajar loh, udah. Ya, jadi 5 menit ataupun 10 menit sebelum fajar. Kalau mudah sekarang di HP. Nah, tengok waktu imsak itu 10 menit ataupun 5 menit sebelum masuk waktu subuh itu sudah imsak. Ya, macam tu. Ya, kebanyakan kita kan tunggu azan baru berhenti merokok. Ya, kalau sebelum azan macam tu lah asap-asap. Walaupun suruh naik lalu bunyi kan. Ya. Jadi boleh tadi makan dan minum sedikit sebelum fajar, 5 menit ataupun 10 menit lah. Kemudian jika kita selanjutnya fardu daripada puasa tersebut menahan daripada menyengaja muntah. Kalau kita muntah batal puasa, jadi hendak ditahan. Oh, contohnya ini ada unsur sengaja. Kalau kita tahu di tempat itu ada yang sehingga membuat kita muntah, kita pergi situ, maka itu dinamakan dengan unsur kesengajaan, maka bisa membatalkan puasa. Kalau kita tahu di situ ada bangkai, tidak usah pergi situ. Nah, itu masuk menahan tadi. Nah, tidak boleh menyengaja untuk muntah, harus menahan menyengaja daripada muntah. Jadi itu kalau muntahnya ini kendaraan. Macam mana? Tak sengaja. Kalau seandainya tak sengaja, tak apa-apa. Nah, ataupun ada penyebabnya ada nih. Ada yang lupa, ada yang tidak sengaja, ataupun karena ada yang tidak tahu. Kalau seandainya tidak sengaja, tidak apa-apa. Kalau seandainya lupa juga tak apa-apa. Kalau seandainya kita tidak tahu dapat membatalkan puasa, maka ini ada dua masalah. Kalau seandainya ketidaktahuannya tersebut karena dia baru masuk Islam ataupun jauh daripada ulama, baru dimaafkan. Kalau seandainya dialah lama dalam Islam, memang orang Islam, kemudian dia dekat daripada ulama tapi dia tidak tahu, tidak dimaafkan. Karena salah dia, kenapa tidak bertanya? Sama dengan macam ni, kita adakan majlis taklim. Oh, Ustaz, aku tidak tahu yang membatalkan puasa. Salah dia, kenapa tidak datang ke majlis taklim? Kecuali kita memang dah menontah dalam hutan, dalam apa jauh daripada ulama, kita tidak tahu, baru dimaafkan.